Salam teman-teman semua. Saat ini teman-teman sedang menyaksikan podcast kami, komunitas teman baca, yang kami beri nama Teman Ulas. Teman Ulas ini adalah program baru kami di komunitas yang nantinya akan berisi konten-konten tentang ulasan buku. Nah, kali ini adalah podcast Teman Ulas yang perdana, gitu ya, yang perdana, dan yang perdana ini kami menghadirkan satu penulis di sini. Bukunya sudah ada di depan. Itu namanya Ais Rosid, tapi panggilannya Ical ya. Siap. Oke, nah karena kita orang Indonesia punya tradisi basa-basi gitu ya, jadi kita basa-basi dulu aja. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih nih Cal, sudah bersedia untuk undangan kami untuk membahas buku barumu ini, gitu ya, yang judulnya adalah Sihir, Ganja, Miras, Buku dan Islam. Gitu. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya Cal? Baik, Sehat ya. Cuaca kan sekarang lagi kurang baik nih. Tadi mau basa-basi kan katanya. Ya, salaman. Itulah basa-basi orang Indonesia. Salaman dulu. Ya, oke. Lu kita salaman. Ya, salamannya sekaligus mengucapkan ini ya, selamat atas terbitnya bukunya. Kasih banyak. Oke, jadi saya pegang aja ini bukunya ya. Ya, boleh. Nah, oke, teman-teman semua, seperti yang sudah saya katakan tadi, kali ini kontennya adalah membahas satu buku baru. Judulnya adalah Sihir, Ganja, Miras, Buku dan Islam. Ini baru-baru saja, baru ada berapa bulan ya. Ini Februari ya, tahun 2002 ini. Berarti ada sebulanan, jadi masih sangat hangat sekali. Oke, nama penulisnya ini adalah A.S. Rosid. Di kalangan kami memanggilnya Ical, gitu ya. Nah, saya perkenalkan sedikit, nanti mungkin bisa ditambah sama Ical. Ical ini oleh teman-teman di lingkaran kami lebih dikenal sebagai, tentu saja pertama adalah seorang penulis. Yang kedua juga menggerakkan komunitas literasi. Seingat saya dulu ada namanya KCB gitu ya, Komunitas Cinta Baca. Oke, yang kemudian berikutnya ada Jendela. Yang saat ini sedang mengaktifkan komunitas namanya Komunitas Gajah. Akademi Gajah. Oke. Oke. Nah, Cal, ada yang mau ditambahkan nggak dari profil itu? Sebagai informasi tambahan. Saat ini saya guru di Madrasah Sayang Ibu. Bareng sebetulnya sama Abang Dedi, kita ngurus kelas literasi. Tapi bedanya paginya saya ngajar sosiologi di Madrasah Aliyah. Oke. Terus apa lagi? A.S. Rosid itu, A.S. itu apa sih? A.S. itu singkatan nama asli saya, Bang. Nggak usah lah disebut. Oke. Icalnya itu gimana ceritanya? Icalnya itu datang dari A. Oke. Datang dari A. Sebetulnya saya nggak dipanggil Ical sih dulu ya. Cuman ada kakak kelas dulu pondok manggil saya dengan nama itu. Kebetulan saya kagum sama dia. Kemudian saya pakai terus. Belakangan saya tidak kagum lagi sama dia dan saya mulai mempertimbangkan apakah saya harus mengubah nama itu atau tidak. Tapi sudah terlanjur orang tahu, ya sudahlah saya pakai nama Ical aja. Ya, oke, Cal, kita langsung aja ke bukumu ini ya, yang baru ini. Ceritain dong gimana soal buku ini, siapa sih yang terbitkan, gimana diterbitkan, kayak gitu, dan bagaimana sampai kemudian bisa menjadi buku. Oke. Lingkaran pertemanan saya di Malang, anak-anak muda Muhammadiyah. Berarti kuliah di Malang dulu? Saya kuliah di Malang dulu. Di S1 sama S2-nya di Malang. Nah, lingkaran pertemanan saya di kalangan anak-anak muda Muhammadiyah, ada satu yang baru bikin penerbit. Namanya Merah Books. Oke, nama penerbit. Nama penerbitnya Merah Books, ya. Merah Books ini saya pernah sekali jadi editor untuk salah satu naskah yang rilisnya naskah itu barengan sama rilis buku saya. Nah, terbitnya bareng. Itu naskah saya editori, kemudian
memang pernah ada terlintas rencana untuk kapan-kapan saya pengen nulis dah, nerbitin di sini aja gitu. Oke. Sekalian karena bisnis penerbitan kawan gitu, dan saya pikir cetakannya juga bagus gitu. Saya pengen nulis gitu. Cuman pernah ya beberapa waktu lalu ya, saya lupa bulan apa, saya tuh kebangun Bang, jam 2 malam itu saya kebangun dan saya merasa, saya punya firasat gitu, saya bentar lagi mau mati nih gitu. Karena waktu itu orang lagi lagi santer-santernya kan berita COVID itu, dan saya mungkin terpapar berita itu terlalu banyak gitu, sehingga muncul khawatir. Saya bangun itu dalam keadaan khawatir, saya dalam waktu dekat mungkin akan mati gitu. Dalam keadaan itu saya cucuran keringat, ya saya ambil laptop, saya kumpulkan naskah-naskah yang sudah lama. Jadi ini isinya sebenarnya kumpulan isi naskah-naskah dari tahun 2017. Debut saya menulis isi ya. Debut saya menulis isi. Sebelumnya kan saya cuma nulis blog dan nerbitin buku fiksi gitu. Saya nulis cerpen. Berarti kumpulan esai ini memang kamu didorong oleh inspirasi dari diri sendiri, didorong oleh motivasi dari diri sendiri. Oke, bukan karena misalnya teman dari Malang sana bukan. Mendesak kamu untuk mengumpulkan, enggak seperti itu. Saya memang pernah sih ditagih, tapi waktu itu saya nggak ada niat buat nerbitan. Tapi karena mau mati, saya kalau saya mati nanti tulisan saya yang berserakan tuh gimana nasibnya gitu. Akhirnya saya kumpulkan dia. Itu sekitar berapa tahun yang lalu? Walaupun di suasana COVID yang tahun pertama, tahun kedua? Tahun 2021 kemarin. Baru kemarin kok. Saya kumpulkan, kemudian saya lihat rata-rata kan panjangnya 700 sampai 800 kata. Kemudian saya edit sampai jadi sekitar 1000 sampai 1200 kata. Oke, ya. Nah, ternyata enggak semua naskah saya bisa ada yang sangat tidak relevan, ini saya buang. Setengahnya saja naskah di buku ini yang pernah terbit. Setengahnya lagi itu belum pernah terbit. Dan saya masukkan, saya tambahkan juga jadi 1000 sampai 1200 sehingga saya pastikan fresh lah. Artinya orang meskipun cari judul yang sama di internet, dia dapatkan versi lebih lengkapnya di sini. Gitu. Di buku ini sendiri kan ada 24 tulisan ya setelah saya hitung, benar nggak? Benar. Ya, ada 24 tulisan dan dibagi ke dalam 3 bagian yang kamu sebut part tadi itu ya. Yang setiap bagian sepertinya memiliki karakter yang sama. Mungkin pertimbangannya gitu. Nah, yang membuat bagian seperti itu siapa, Cal? Editor dari sana atau saya? Yang bikin bagian saya. Karena memang saya sadar betul sulitnya kita mencampur tulisan-tulisan yang berserakan itu kan persoalan bagaimana menyusun biar sesuai dengan tema. Kalau terlalu lompat-lompat, saya khawatir orang akan kesulitan gitu ketika baca. Hanya saya bagilah 3. Kalau untuk judul sendiri siapa yang memberi judul ini? Saya juga. Oh, kamu juga? Saya juga. Berarti pekerjaan penyunting di sini apa, Cal? Dia hanya menyunting secara bahasa. Oh, secara bahasa. Dia disunting sama Ahmad San ini ya. Yang di sini predikatnya adalah penulis dan editor bahasa Jawa Pos. Oke. Nah, Cal, setelah terbit gimana nih perasaanmu setelah terbit? Mana ya? Yang jelas setelah terbit itu jauh sebelum dia terbit sebetulnya. Sebulan atau 2 bulan sebelum terbit, perasaan saya pengen mati itu sudah nggak ada. Wangsitnya udah lewat. Udah selesai gitu. Kayaknya saya di-prank aja. Cuman sudah ditunaikan. Tapi mungkin dalam pengertian yang lain. Tapi pas terbit ini gimana ya? Saya terakhir menerbitkan buku itu kan tahun 2017. Yang gerimis di atas kertas yang ini ya. Nah, sekadar informasi ya teman-teman, ini buku justru ini fiksi ya. Ya, ini fiksi. Ini novel yang temanya itu tentang literasi. Dari judulnya aja gerimis di atas kertas gitu. Oke, lanjut, Cal. Nerbitin kan tahun 2017
17 dan saya tidak pernah menerbitkan buku lagi. Sedangkan dalam rentang tahun 2017 sampai tahun 2001, teman-teman di lingkaran studi saya di Malang itu beberapa nerbitin buku, termasuk Ahmad Sans gitu. Ahmad Sans itu saya ingat betul waktu Ahmad Sans beli buku ini, saya kasih tanda tangan, terus saya kasih pesan gitu. Saya nunggu buku perdanamu, saya bilang gitu. Dan dia nerbitin 2 buku sampai tahun 2021. Saya kan jengkel sekali. Buku pertama dari apa tuh? Ku Melihat Indonesia judulnya. Terus saya, wah ini bagus. Saya baca tulisannya juga bagus, isi-isi tentang bahasa. Terus yang kedua terbit lagi, Dikuasai Kata-Kata. Jancuk, bisa ya? Nulis bagus dan cetakannya juga. Ini saya kapan saya? Sedangkan orang-orang yang dulu pernah ikut kelas menulis, kita punya bengkel menulis di Malang, juga satu-satu nerbitin buku gitu. Saya tuh merasa ketinggalan. Sehingga pas diterbit ini, sudahlah saya punya buku baru. Akhirnya ya. Akhirnya gitu. Nah, sejauh ini gimana respon-respon pembaca yang sudah menerima buku ini dan kemudian membaca bukunya gitu? Ada nggak misalnya di antara respon itu yang membuatmu kaget atau komentarnya ganjil atau apalah gitu? Nggak ada. Saya bisa reaksinya sama semua. Reaksinya terkejut. Terkejut karena mungkin karena yang saya sajikan itu jarang dibicarakan orang. Sehingga saya mencoba menyibakkan hal-hal yang orang-orang cukup bukan cuma tabu, tapi sangat orang-orang itu tidak terbiasa membicarakannya hanya karena itu sesuatu yang tampak lazim gitu, dan saya pengen bongkar dia lagi. Atau tokoh-tokoh yang mungkin jarang didengar orang dengan segala dinamikanya gitu. Itu yang saya sajikan dan orang-orang pada kaget. Rata-rata sih responnya positif. Sejauh ini saya belum melihat yang... Berarti apa yang kamu maksudkan di dalam tulisanmu itu tersampaikan. Gitu? Intinya gitu ya? Ya. Nah kalau tadi nyebut Ahmad Sans yang menyunting bukumu ini. Nah di sini kan dia juga nulis kata pengantar ya. Nah di kata pengantarnya itu dia ngasih judul ini, Cak, yang kritis, satir, unik, dan aneh-aneh. Yang mungkin dia maksud adalah dia mencoba merangkum gaya, narasi, dan substansi tulisanmu dalam buku ini. Kurang lebih. Nah, menurutmu bagaimana pendapatmu tentang penilaiannya dia bahwa tulisanmu itu kritis, unik, aneh-aneh gitu? saya agak gimana ya, kalau dibilang kritis, saya sadar betul kalau sifat kritis di buku ini kritis yang cuma letupan. Dia letupan-letupan yang yang saya langsung samber gitu, tanpa bedalah kelasnya sama buku-buku lain ya, buku-buku ICC yang digarap serius gitu. Ada pemikiran kritis, kemudian diselami juga secara kritis data dan sebagainya. Ini enggak punya sisi serius itu gitu. Saya eksekusi data seadanya, lebih banyak mengoceh, menunaikan tugas IC yang sejati untuk mengoceh. Mengoceh dan menggambarkan persoalan. Saya tidak bermaksud untuk menjawab apa segala macam. Sehingga kalau dibilang kritis, saya enggak terlalu berani mengklaim itu. Kalau orang mengklaim itu sih alhamdulillah. Saya cuma bisa menyebut saya pengen nakal aja kalau di tulisan ini. Saya pengen nakal gitu. Saya pengen nakal bikin ya menyoal ini, menyoal itu, mengutip siapa, memasukkan siapa, memperkenalkan sisi lain gitu dari sesuatu. Saya pengen nakal aja sih. Iya, pengen nakal gitu ya. Nah, tadi kamu nyebut bahwa kamu membaca beberapa referensi-referensi esai gitu. Nah, siapa penulis esai yang menjadi inspirasimu ya? Yang kemudian mungkin kamu pakai gayanya atau setidaknya kamu kombinasi gitu tapi berangkat dari gayanya gitu. Yang pengaruhi saya untuk nulis esai itu mungkin 2. Siapa dia? Dulu yang pertama banget tuh Cak Nun. Ya. Mungkin gaya saya yang meletup-letup, pengen pindah dari satu
satu pijakan lain, terus membuka ruang tafsir baru atau sesuatu yang lazim. Mungkin saya pertama-tama itu dapat dari Cak Nun, kesukaan saya untuk baca isi-isinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya lebih banyak dipengaruhi sama Kunto Wijoyo. Oke. Saya melihat Kunto Wijoyo itu sangat kritis, tapi juga kok bisa ya sangat sopan. Oke. Apa salah satu bukunya Kunto Wijoyo yang Muslim khususnya Tanpa esai? Masjid. Ya, Muslim Tanpa Masjid. Ya, kemudian paradigma paradigma Islam. Terus di beberapa bukunya yang lain lah kayak ada beberapa kumpulan isinya. Iya. Kenapa Kunto Wijoyo? Yang tadi itu saya ngerasa tulisan dia itu sangat kritis. Artinya kritis itu artinya menyoal persoalan-persoalan yang mendasar gitu, sosial ya. Iya. Tapi dia bisa menyampaikannya sangat sopan. Oke. Sepaham saya, dia adalah salah satu pemikir dengan dengan ideologi Marxisme di Indonesia, tapi dia tidak punya musuh. Dari yang kiri sampai yang kanan, tidak ada dia punya musuh gitu. Oke. Saking sopannya dia menulis. Dia hanya benar-benar menguliti masalah dalam porsinya yang pas gitu. Ya hanya itu saja, dia tidak berusaha untuk menyindir. Padahal tulisannya itu menyerang banyak kelompok sebetulnya gitu. Tapi dengan gayanya yang sopan, dengan gayanya yang mampu merangkul juga orang-orang yang diserang itu, dia jadi tidak ini. Oke, berarti dua itu ya, Imha sama Kunto Wijoyo ya. Ada nggak penulis-penulis lain yang mungkin sekadar kamu kagumi sedikit gaya nulisnya mungkin? Kalau dari luar negeri ada nggak? Kalau dari luar negeri ada. Siapa? Namanya Tariq Ramadan. Oke. Karena mostly yang saya baca kan literatur keislaman. Tariq Ramadan, kemudian Khalid Abul Fadl namanya. Kalau Tariq Ramadan dia di Perancis. Kalau Khalid Abul Fadl ini di Amerika. Mereka itu menulis isu-isu yang kritis dalam Islam ya. Tapi dengan pemaparan yang sangat jernih. Iya. Daya kritis dan daya tohoknya itu juga tidak hilang gitu dari mereka. Saya belajar banyak dari cara mereka berargumen. Gitu. Oke. Dari semua penulis yang kamu sebutkan itu, kamu bilang bahwa rata-rata mereka menulis dengan isu-isu keislaman gitu kan? Ya. Nah, sementara di buku ini yang mungkin sebetulnya jadi pertanyaan saya berikutnya sih, tapi nggak apa-apa. Maksudnya bukan hanya soal tema keislaman kan di esaimu ini, ada juga soal lingkungan. Nah, maksudnya penulis-penulis yang bertema lingkungan ada nggak? Oh banyak. Oke. Yang paling ini kan saya kutip juga di tulisan ini yang paling berpengaruh ya. Vandana Shiva. Vandana Shiva ya. Vandana Shiva itu mungkin salah satu puncak ya yang saya suka dari Vandana Shiva itu adalah dia bisa mengawinkan kritisisme dengan cerita. Sehingga konteks masyarakat yang dibela oleh Vandana Shiva, konteks masyarakat Hindu itu sangat hidup. Sehingga kritik itu benar-benar punya tempat. Kenapa? Dan dampaknya pada pembaca itu sangat persuasif. Karena orang tidak sekedar mengajukan kritik kan, dan ini dia benar-benar bisa menggambarkan dulu masalahnya apa di ini. Kemudian Vandana Shiva kalau di Indonesia, kalau di isu lingkungan hidup mungkin yang paling pengaruh ya ke saya Saras Dewi. Saras Dewi ya. Dia enak lah. Bahkan Saras Dewi lah yang pertama kali mendorong saya untuk menulis di isu lingkungan hidup. Bukunya dia itu yang Equilibrium. Nah berikutnya Cal, mungkin ini subjektif ya, tapi sepanjang yang saya baca, saya udah tuntas baca bukumu dan beberapa saya baca ulang untuk kepentingan podcast kita kali ini gitu ya. Setidaknya ada 3 tema besar yang saya tangkap. Pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah literasi, dan yang ketiga adalah agama. Yang walaupun sebetulnya ada isu-isu minor, tapi saling berkelindan dengan isu 3 besar itu. Misalnya isu sains juga ada di sana, kebudayaan juga ada di sana. Tapi saya lihat
isu-isu itu diikat oleh 3 tema ini. Ini mungkin subjektif ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu setuju dengan pendapat saya, kalau memang misalnya tema-tema itu yang memang ada di situ, apakah itu juga mencerminkan ketertarikanmu secara intelektual? Bahwa kamu tertarik gitu kan? Oh gitu. Gimana ceritanya? Kapan sih kamu mulai tertarik dengan isu itu? Kalau isu agama, mungkin sudah lama. Kalau di isu agama itu, mungkin isu agama yang jadi anutnya ya, yang jadi sumbu ya. Oke. Kemudian saya merambah ke isu lingkungan hidup, merambah ke isu literasi. Tidak lain hanyalah percikan dari kegelisahan saya di isu agama. Sebetulnya yang paling menggerakkan saya menulis itu adalah kehendak saya yang sangat kuat untuk membongkar pikiran orang. Kalau di agama itu Bang, saya percaya kalau Islam itu agama yang sangat dinamis. Kemudian orang-orang di sekitar tidak bisa membedakan mana ruang antara doktrin yang pure dengan kehidupan kebudayaan yang sangat kaya dan beragam ini. Orang mencampur adukkan itu sehingga semuanya itu tampak buram, tampak semuanya sedikit-dikit ingin dinilai dengan ini Islami, itu tidak gitu. Ini halal, itu haram gitu. Padahal ada ruang-ruang yang sebetulnya harus dibedakan gitu. Nah, membongkar pikiran orang itulah yang saya inginkan gitu. Berarti berangkat dari kenyataan itu sehingga kamu tertarik kemudian untuk menggali lebih jauh, tapi dari perspektif keislaman kayak gitu. Kalau lingkungan gimana, Cal? Sama juga. Sama. Mungkin lingkungan itu imbasnya itu begini. Ketika umat Islam, kebanyakan para elit agamanya ya, mengklaim bahwa saya khalifah dan saya berhak atas alam. Saya khalifah, saya manusia, makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Karena dia tertinggi, maka yang di bawahnya ini tercipta untuk melayani saya. Nah, itulah yang saya ingin bongkar sebetulnya. Logika-logika semacam itu. Karena dia sudah mencampur adukkan antara batas nilai yang ditunjukkan sama Islam dengan hawa nafsunya tadi. Imajinasinya bahwa manusia itu adalah yang tertinggi. Padahal dia cuma disebut sebagai khalifah gitu, sebagai penjaga bumi gitu. Nah, tapi kata penjaga yang diberikan wewenang untuk menjaga, mengapa tafsirnya menuju ke saya berkuasa, bukan tafsirnya menuju ke saya pelayan gitu. Kenapa dia bercabang ke saya penguasa gitu, bukan ke saya pelayan gitu. Itu yang saya hendak bongkar gitu. Yang logika-logika ini kan campuran tuh antara yang teks, yang doktrinal gitu dengan yang nafsu tadi gitu. Hal-hal semacam itu gitu. Nah, itulah saya menggali isu-isu lingkungan hidup. Nah, kalau untuk literasi gimana perannya dia? Sumber dari semua kekacauan itu adalah literasi gitu. Ya. Ada salah satu tulisanmu soal ini sih, soal minimnya literasi masyarakat itu yang kamu berangkat dari fenomena 2019 di Makassar. Yang pembongkaran buku yang disita itu ya, yang bukunya Franz Magnis yang kamu bilang nggak ada marxisnya, nggak ada komunisnya gitu. Itu cerminan dari itu ya, kekurang ini ya, literasi itu. Nah, di sini juga kamu cerita soal beberapa tokoh-tokoh yang menurutku sangat inspiratif. Malah untuk saya sebagai pembaca secara pribadi juga sempat membuat saya termenung gitu dengan kisahnya. Informasinya sangat baru, namanya juga baru saya kenal gitu. Ada beberapa ya, kayak gitu. Nah, di sini kan misalnya tadi seperti kamu sebut, tadi ada Vanda Nasifa, tadi kamu sudah cerita soal dia. Kemudian ada Mahatma Gandhi, terus sama satu Abu Dzar Al-Ghifari itu. Gimana? Kamu bisa ceritain soal mereka, kenapa mereka harus masuk ke tulisanmu?
Kalau Gandhi sedikit banyak, nah ini sebenarnya Gandhi juga yang banyak mempengaruhi saya menulis Oke. Gandhi. Tapi sebagai perspektif ya, saya suka dari Gandhi itu karena saya benar-benar dulu diguncang karena saya ikut dalam sebuah lingkaran pelajar tasawuf gitu. Oke. Ya ada mursyid kami lah yang sama Ikhwan juga gitu. Kita belajar dan benar-benar berbeda. Saya pulang dari Malang itu dengan kehendak kuat bahwa saya bertanggung jawab atas perubahan di tengah masyarakat. Saya pengen ikut andil gitu. Merawat lah ya yang terbengkalai ini gitu. Tapi ketika bertemu dengan lingkaran tasawuf ini, kita diajarkan untuk berhenti. Oke. Artinya perubahan itu ada seninya dan seninya itu didapat dari berhenti gitu. Justru dengan tidak mengurusi. Nah, saya ada panjang lah anunya. Mungkin saya menyampaikannya terlalu sederhana. Iya. Yang jelas saya mengalami di dalam ini mengalami pergolakan gitu. Iya, oke. Apa yang harus saya lakukan gitu. Karena logika dari mursyid saya mengatakan bahwa menunjukkan kebenaran gitu. Tapi apa yang saya bawa dari Malang gitu, sebagai orang Muhammadiyah, sebagai orang yang terlibat dalam aktivisme, menunjukkan bahwa manusia harus berbuat gitu, bukannya berhenti gitu. Ya. Dalam kondisi-kondisi itu, saya bertemu dengan Gandhi. Gandhi yang memberikan jalan keluar, bagaimana melawan, tapi dengan tidak melawan sekaligus gitu. Ada seninya gitu sehingga dirumuskan dalam ahimsa dan lain sebagainya. Ya. Yang kamu sebut di paragraf-paragraf awal kalau salah di tulisan tentang Gandhi itu. Oke. Itu Gandhi. Kalau Vandana Shiva perspektifnya dalam isu lingkungan hidup. Kalau Gandhi kan dalam isu sosial gitu. Vandana Shiva itu perempuan ya? Perempuan. Doktor dia. Dia profesor atau dokter? Saya lupa. Kalau dalam perspektif lingkungannya Shiva itu ada masuk unsur-unsur kayak semacam feminisme nggak sih? Banget. Dia kan penganjur ekofeminisme. Oke. Jadi perempuan justru yang harus menjadi corong gerakan lingkungan hidup gitu. Karena yang menghancurkan bumi sekarang kan semua yang berkonotasi pada logika lelaki gitu. Korporasi, negara itu kan simbolis dari lelaki gitu. Kalau kompleks Vandana Shiva ada banyak sekali gagasan-gagasan yang bagus. Tapi kalau yang terakhir ini, kalau Abu Dzar, saya menemukan tokoh ini belakangan sebetulnya. Dia nama yang sering disebut. Orang Islam kenal lah siapa dia gitu. Maksudnya salah satu sahabat yang populer gitu. Kalau sahabat-sahabat yang lain banyak yang tidak populer karena jumlahnya kan ratusan kan. Dia salah satu sahabat yang populer, banyak yang kenal. Cuman orang tidak tahu nasibnya setelah Rasulullah tiada. Dan memang Abu Dzar Al-Ghifari ini semacam Rasulullah hidup, dia tipe orang yang sangat memahami maksud Rasulullah meminta orang untuk bersedekah dan membayar zakat. Dan kenapa Rasulullah memilih tinggal di rumah titipan di sebelah masjid. Dengan hidup dengan seni lapar dan lain sebagainya gitu. Seni sederhana lah, sangat asketis gitu. Dia paham itu bahwa pesan yang diinginkan sama Rasulullah dengan semua teladan dan ajaran Islamnya adalah distribusi kesejahteraan. Distribusi kesejahteraan. Yang sinonim dengan kekayaan juga mungkin ya. Distribusi. Enggak. Justru tujuan akhir dari masyarakat Islam adalah tidak adanya orang yang terlalu kaya. Oke. Di tengah masyarakat gitu. Kalau sekedar untuk menipiskan kesenjangan, seperti agenda-agenda banyak gerakan ya, menipiskan kesenjangan, problemnya mungkin tidak selesai karena kesenjangan itu tipis
bisa jadi bukan apa ya, titiknya itu bukan titik akhirnya itu orang sama-sama kaya, tapi kekayaan ini justru menimbulkan persoalan-persoalan mental yang baru. Oke, ya. Sehingga bukan menipiskan kesenjangan gitu, tapi justru mengurangi perilaku hidup kaya itu. Oke, ya. Itu yang disasar sama Al-Ghifari, sehingga dia kan berkeliling dan agitasi sehingga dia harus dibuang. Tapi yang saya suka itu dari dia itu tadi ideologinya tadi itu. Iya. Ya, dan di tulisanmu itu saya pribadi membaca bagian-bagian yang hampir seluruhnya miris sih. Bahkan di ujung tulisanmu itu kan menceritakan kisah akhir hidupnya Al-Ghifari ini yang menurutku kayak mengoyak-ngoyak kita punya ini gitu. Jadi kayak saya sendiri ya kalau mau menilai kayak ikut terbangun gitu. Maksudnya kayak oke, aku akan melanjutkan perjuanganmu gitu dengan caraku sendiri kayak gitu. Jadi mungkin menurutku ya berhasil sih kamu menyampaikan, tidak hanya mendeskripsikan kisah hidupnya si Al-Ghifari, tapi soal ideologinya kayak gitu. Nah terus Ical, untuk ini kan kumpulan esai gitu ya. Ini kumpulan esai dan di tengah buku-buku lain kumpulan esai yang bertemakan mungkin kurang lebih sama dengan yang kamu angkat. Apa yang kamu tawarkan dari buku ini? Secara gaya, secara isi, secara apa misalnya? Misalnya ada banyak buku esai bertema keislaman, lingkungan. Tapi bukumu apa nih? Gitu yang kamu tawarkan gitu. Yang saya tawarkan mungkin kenakalan ya. Oke. Kenakalan dalam berpikir. Kalau yang mengangkat tema lingkungan hidup, saya pikir sudah ada banyak yang menjamur. Kalau tema keislaman, apalagi gitu pemikiran gitu. Saya cuman pengen lewat buku saya itu, saya berusaha tulisan-tulisan saya yang saya tampung di sini adalah tulisan-tulisan yang menampilkan wajah lain. Menampilkan wajah lain dari sesuatu gitu. Oke. Wajah yang tidak lazim, bendanya lazim, objeknya lazim. Tapi saya menampilkan sisi yang tidak disorot gitu, yang jarang disorot. Iya. Ganja lazim. Sihir, orang mungkin akan berbicara monoton tentang hukum-hukumnya, kemudian. Tapi saya pengen menampilkan itu dari sisi misalnya sihir sebagai alat untuk membela kebenaran gitu. Oke, ya. Tapi saya tidak tulis. Yang kamu maksud itu, kalau di tulisanmu itu kamu menyebutnya sihir yang indah gitu ya. Bukan yang semata klinik yang pakai perspektif modern itu salah gitu ya. Oke. Saya menganggap saya pakai itu untuk menegakkan keadilan. Kemudian buku gitu. Saya berusaha menampilkan literasi tentang itulah kelompok pembunuh terkenal. Ternyata Assassin itu ya. Itu dari asal kata apa lagi? Assassin. Ada banyak ada pengikutnya Hasan, ada beberapa, tapi saya paling suka emang kalau assassin itu asal katanya dari asasiyun, orang yang punya akar kuat gitu. Nah, akar kuat itu ya literasi itu gitu. Oke. Kamu ceritakan dikit dong ke penonton kita, maksudnya assassin itu apa sih uniknya di dalam buku ini? Assassin itu kan terkenal di barat sebagai kosakatanya sebagai pembunuh bayaran gitu. Tapi sebetulnya dia adalah kelompok pembunuh, ya memang kelompok pembunuh bayaran di era abad pertengahan Islam gitu, tahun-tahun 1100 ke atas gitu. Nah, assassin ini punya markas di atas gunung dan di markas itu mereka punya perpustakaan gitu dengan puluhan ribu buku. Oke. Sehingga orang cenderung untuk menilai pekerjaan membunuh itu hanya berkaitan dengan pedang gitu. Iya. Orang tidak menilai sisi spionasenya yang membutuhkan mereka untuk punya wawasan luas gitu. Sehingga mereka harus belajar banyak tentang mungkin botani, tentang untuk ilmu racun misalnya untuk meracik racun di senjatanya gitu. Ilmu kedokteran untuk pengobatan, kemudian untuk masuk juga menyusup ke istana, ilmu politik, sastra. Karena orang dulu tahun-tahun segitu
di dunia Islam tidak bisa dia mendekati kerajaan kalau dia tidak punya ilmu kesusastraan. Karena susastra itu dulu dia mencangkup hingga ke administrasi kerajaan. Sastra itu. Iya. Dia bukan disiplin ilmu politik untuk ngurus kerajaan itu, justru disiplin ilmu sastra. Oke, kembali ke Asasin. Kembali ke Asasin. Asasion di situ. Perpustakaannya, nama perpustakaannya Kelompok Alamut. pembunuh, pembayaran, tapi mengoleksi buku. Sangat Di markasnya. literate lah. Sangat literate lah. Oke. Saya nggak bisa bayangkan orang-orangnya seperti apa. Iya. Meskipun mereka di atas gunung, mungkin kita akan membayangkan mereka sangar dan gini. Iya. Saya membayangkan Untuk apa Asasion buku-buku itu gagah. berada di markasnya mereka? Dipelajari. Dipelajari. Saya coba bayangkan kelompok pembunuh dengan doktrin sekte yang kuat gitu. Iya. Bagaimana cara mereka mengendalikan ribuan pembunuh itu dengan satu gagasan bahwa saya setia pada gunung. Oke, iya. Saya tidak akan gitu. Kalau saya di jalan itu misalnya ketahuan, saya langsung bunuh diri gitu. Oke. Kemampuan itu kan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang belajar okultisme ya gitu. Oke, iya. Ya seni kelompok-kelompok yang gelap gitu, kelompok-kelompok rahasia gitu. Oke, Kayak menarik. gitu. Nah, ini teman-teman, saya sampaikan pendapat pribadi saya. Ical ini seorang pencerita yang sama baiknya dengan dia bercerita di bukunya. Aku serius, jadi sengaja aku pancing tadi dan ternyata sama menariknya ketika dia bercerita dengan apa yang ada di buku. Jadi, kupikir buku ini memang direkomendasikan sih buat teman-teman untuk baca gitu. Oke, Cal. Buku ini 1 bulan ya, udah 1 bulan umurnya, dan kamu juga sudah cerita bahwa kamu excited sekali, senang sekali pada akhirnya bukumu bisa terbit. Nah, sekarang gimana nih proyek berikutnya? Sedang mempersiapkan sesuatu kah atau baru merancangnya? Buku berikutnya akan terbit bulan Mei. Oh, wow. Sebetulnya akan terbit bulan ini, Bang. Ya. Bulan Maret. Tapi dari terbitnya kan di EA Books. Oh, wow. Di penerbitnya Mas Putut. Ya, Putut EA. Ya, Putut EA. Tapi karena ada perubahan jadwal karena ada buku sebelum saya yang harus diundur jadwalnya. Masalah teknis gitu ya? Ya, masalah teknis lah gitu. Sehingga diundur bulan Mei. Saya sih agak bersyukur. Ya. Karena tabrakan kan. Saya pengennya ini masih diomong-omong dulu gitu. Iya, oke. Sebelum beralih ke buku lain gitu. Iya. Ada yang bisa dibocorin nggak? Itu apa? Itu esai lagi atau apa? Enggak, itu buku utuh. Wah, ya, oke. Tapi non fiksi. Non fiksi. Oke. Terdiri atas 4 bab. Dan itu adalah buku tentang etika lingkungan hidup Islami, dasar-dasarnya. Oke, ya. Di situ sama seperti ini karakternya, saya mencoba menghadirkan wajah lain. Misalnya, semua orang tahu Makkah sebelum Islam punya 4 berhala. Lata, Uzza, Hubal, sama siapa gitu lagi satu. Tapi tidak banyak orang yang tahu kalau ternyata 3 dari 4 di antara 4 itu berhala ini adalah ibu bumi. Jadi saya mengeksplorasi gagasan ibu bumi dalam Islam itu sebetulnya apa. Wow. Ketika Islam menghancurkan berhala itu, Islam punya tawaran apa tentang Mother Earth? Oke, ya. Saya mengulas hal-hal semacam itu. Gitu. Ya. Sampai ke hukum tentang anjing, diskusi tentang anjing dan Islam, kemudian vegetarianisme dan Islam, gitu, hal-hal semacam itu. Berarti ada semangat yang sama ya soal kayak berusaha menembus tabu-tabu itu ya. Iya, berusaha menembus tabu-tabu dengan menampilkan wajah lain. Saya suka komentarmu, kalimatmu di bagian awal di tulisan pertama bahwa menurutku itu kayak manifesto untuk seluruh tulisan. Manifesto dalam artian bahwa apa sih tujuannya buku ini ditulis, esai ini tujuannya apa gitu. Seperti yang kamu sebut tadi, artinya ingin bahwa kebanyakan ketakutan kita justru berasal dari ketidaktahuan. Soal miras, soal ganja, segala macam kayak gitu.
Oke, menarik. Oke, Cal, ada hal yang lain yang mau disampaikan? Yang selain di luar dari yang sudah kita bincangkan sejauh ini? Saya apa ya? Terkait dengan buku ini Terkait ya? dengan buku Ya. ini. Karena yang saya tampilkan nih wajah lain dan kemungkinan orang akan merasa asing dengan itu. Oke. Saya sebenarnya sedang berdebar menanti ada komentar yang berkebalikan dengan komentar sebelumnya. Selama ini mungkin yang membaca buku saya adalah orang yang mengerti saya. Saya biasanya menyuarakan apa, menulis tentang apa, dan mereka mengerti kebutuhan atau bukan kebutuhan, kepentingan saya untuk menampilkan wajah lain gitu. Tapi kan tidak semuanya paham itu gitu. Saya sedang menunggu orang membaca ini kemudian salah paham. Oke, ya. Dan berniat untuk membantah dan lain sebagainya gitu. Ya. Karena sisi itu kalau sekedar buku ini dikritik dari penulisan gitu, itu sudah konsekuensi. Saya menunggu bahkan di perayaan gitu. Ya. Siapa pengulasnya kan Aprilah gitu. Ya. Kemungkinan akan pedas gitu dan saya sudah bersiap-siap untuk itu kalau dari aspek penulisan. Tapi yang saya soal dari aspek wacana. Oke. Saya sedang menunggu itu gitu karena itu yang menurut saya justru yang akan menjadi pemacu saya untuk berpikir ulang gitu. Bahkan saya pun harus siap untuk mengoreksi buku saya. Oke. Wacana-wacana saya gitu. Iya. Umpama soal Abu Dzar gitu. Mungkin ada yang punya pandangan lain tentang pengusiran beliau dari Madinah ke Padang Pasir misalnya. Mungkin ada perspektif lain gitu. Saya akan berusaha untuk saya sedang menunggu itu sih sebetulnya. Oke. Ada kata-kata yang mau diucapkan untuk pembacamu berikutnya misalnya yang mungkin baru mesan dan belum tiba di tangannya? Oh gitu. Mudah-mudahan ini tidak spoiler isinya, tapi kayaknya enggak lah ya. Kita cuma nyinggung-nyinggung ini. Iya. Pun spoiler, sensasinya beda lah sama baca langsung di sini. Saya nulis berusaha nggak kaleng-kaleng, berusaha sih saya, gitu. Tapi mudah-mudahan itu juga sampai ke pembaca. Oke, baik Ical, sepertinya pertanyaan saya juga sudah habis. Gitu ya, yang inti-inti gitu. Nah buat teman-teman nanti yang misalnya mau ngobrol secara pribadi dengan Ical, ada ini nggak? Ada alamat media sosial nggak? Saya biasanya di Instagram, AS Roshid. Oke, nanti biasa sama kayak nama di sini. Oke, berarti nanti kami izin untuk take juga namanya siap. Buat teman-teman yang nanti menonton ini gitu. Siap. Ya. Oke, Ical, terima kasih dari kami. Saya mewakili teman baca sudah diundang. Waktunya sebetulnya singkat ya, tapi untuk memperkenalkan sekilas saja. Ini berharga sekali buat saya. Ya, nanti kita bikin yang lebih detail lagi soal penulisan ini ya. Oke, teman-teman semua. Itulah perbincangan sedikit di atas singkat. Itulah perbincangan saya bersama Ical untuk buku terbarunya. Sampai jumpa di teman ulas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.